Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Arif Katul Afifah, NIM 2014120318, Siti Ana Irkamna 2014120239 dan Rahmat Wahyudi 2014120292. Di sini kami akan membahas tentang pemikiran ekonomi di masa Abu Yusuf. A. Riwayat hidup Abu Yusuf. Abu Yusuf merupakan seorang fuqaha yang sesungguhnya lahir di masa Umayyah, namun mulai berkarya dengan kualitas yang diakui di masa Ahasyiyah. Nama lengkap Abu Yusuf adalah Abu Yusuf Yaqub bin Ibrahim al-Ansori, seorang murid dan seorang teman Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Ia berasal dari suku Bujailah, salah satu suku Arab. Keluarganya disebut Ansori karena dari pihak ibu masih mempunyai hubungan dengan kaum Ansor, atau pemeluk Islam pertama dan penolong Nabi Muhammad SAW di Madinah. Di masa hidupnya di Kufah yang terkenal sebagai daerah pendidikan yang diwariskan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, seorang sahabat besar Nabi Muhammad SAW. B. Karya Abu Yusuf. Buku-buku yang pernah ditulis Abu Yusuf seperti A. Kitab Al-Atsar, B. Kitab Ikhtilaf Ibni Abi Hanifah wa Laila, C. Kitab Ar-Rad ala al-Syiar Az-Zaid, dan D. yaitu Kitab Al-Kharaj. Buku yang disebutkan terakhir ini merupakan buku yang paling populer dan kepopuleran buku-bukunya yang lain. Dengan buku ini dia dianugerahi sebagai ulama fikih dan ahli ekonomi klasik muslim. Kitab Al-Kharaj ini adalah karya yang ditugaskan oleh Khalifah Harun al-Rasyid kepada Abu Yusuf. Tema besar buku ini adalah untuk memberikan kajian yang komprehensif tentang pengumpulan kharaj, persembahan usyur, sedekah, jizah, dan hal-hal lain dari apa yang ia atau khalifah harus lihat ke dalam dan bertindak berdasarkan. Dan tujuannya adalah untuk menghindari penekanan dari rakyatnya dan menguntungkan kepentingan mereka. Hal ini dalam pernyataan di atas menunjukkan bahwa buku tersebut tidak dimaksudkan untuk menjadi eksklusif tentang perpajakan atau murni tentang pajak tanah seperti yang telah disusun dan dijelaskan oleh beberapa penulis. C. Pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Pemikiran ekonomi Abu Yusuf dapat dilihat secara komprehensif di dalam karya monumentalnya, yakni Kitab Al-Kharaj. Sehubung dengan itu, maka deskripsi tentang pemikiran ekonomi Abu Yusuf ini akan menggunakan kitab tersebut sebagai referensi utama. Beberapa pokok pikiran ekonomi Abu Yusuf ini dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, pengeluaran negara dan distribusi pendapatan. Kedua, pajak. Dalam membahas pajak, Abu Yusuf membagi pajak kepada dua bagian, yakni pajak kharaj dan pajak usyur. Ketiga, administrasi pajak tanah. Keempat, pajak atas produksi yang dihasilkan. Kelima, zakat. Keenam, jizyah. Ketujuh, iuran khusus. Kedelapan, masalah lain seperti sewa menyewa, barang publik dan eksternalitas, serta harga, kelangkaan dan nilai. D. Mekanisme pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Adapun yang menjadi kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan publik. Dengan daya observasi dan analisisnya, Abu Yusuf menguraikan masalah keuangan dan menunjukkan berapa kebijakan yang harus diadopsi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Beliau melihat bahwa sektor negara sebagai satu mekanisme yang memungkinkan warga negara melakukan campur tangan atas proses ekonomi.
Bagaimana mekanisme pengaturan tersebut dalam menentukan tingkat pajak yang sesuai dan seimbang dalam upaya menghindari perekonomian negara dari ancaman resesi. Sebuah arahan yang jelas tentang pengeluaran pemerintah untuk tujuan yang diinginkan oleh kebijaksanaan umum. Untuk dapat mewujudkan keadaan tersebut, Abu Yusuf meletakkan berbagai macam mekanisme, yakni adalah A. Menggantikan sistem wazifah dengan sistem mukosomah, B. Membangun fleksibilitas sosial, C. Membangun sistem politik dan ekonomi yang transparan, D. Menciptakan sistem ekonomi yang otonom. Kesimpulannya adalah Abu Yusuf pada tahun 113 sampai 182 Hijriah atau 731 sampai 798 Masehi merupakan seorang muqa'ah yang sesungguhnya lahir di masa Umayyah, namun mulai berkarya dengan kualitas yang diakui di masa Asia. Nama lengkap Abu Yusuf adalah Abu Yusuf Yakub bin Ibrahim Ansari pada tahun 113 sampai 731 sampai 182 atau 798. Seorang murid dan seorang teman Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Ia berasal dari suku Buzailah, salah satu suku Arab. Keluarganya disebut Ansari karena dari pihak itu ibu masih mempunyai hubungan dengan kaum Ansar, pemeluk Islam pertama dan penolong Nabi Muhammad SAW di Madinah. Di masa hidupnya di Kufa yang terkenal sebagai daerah pendidikan yang diwariskan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud waktu 32 Hijriah, seorang sahabat besar Nabi Muhammad SAW. Buku-buku yang pernah ditulis Abu Yusuf seperti A. Kitab Al-Tasar, B. Kitab Ikhtilaf Ibni Abi Hanifah wa Laila, C. Kitab Al-Adar ala Al-Syira Al-Zahi, D. Kitab Al-Khazar. Pemikiran ekonomi Abu Yusuf dapat dilihat secara komprehensif di dalam karya monumentalnya, yakni Kitab Al-Qadar. Sehubungan dengan itu, maka deskripsi tentang pemikiran ekonomi Abu Yusuf ini menggunakan kitab tersebut sebagai referensi utama. Berapa pokok pemikiran ekonomi Abu Yusuf ini dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Pengeluaran negara, distribusi pendapat. 2. Pajak. 3. Administrasi pajak tanah. 4. Pajak atas yang dihasilkan. 5. Zakat. 6. Jizyah. 7. Iuran khusus. 8. Masalah lain. Adapun yang menjadi kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan publik dengan daya observasi dan analisisnya. Abu Yusuf menguraikan masalah keuangan dan menunjukkan berapa kebijakan yang harus diadopsi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Beliau melihat bahwa sektor negara sebagai satu mekanisme yang memungkinkan warga negara melakukan campur tangan atas proses ekonomi. Bagaimana mekanisme pengaturan tersebut dalam menentukan tingkat pajak yang sesuai dan seimbang dalam upaya menghindari perekonomian negara dari ancaman resesi. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.